Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desfilia, saya dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Proses pengarahan dan pemberian pengaruh dan kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Implikasi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat jadi pengaruh kepemimpinan yang harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab yang tulus, keberanian bertindak dengan keyakinan, kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Fungsi kepemimpinan: mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Gaya kepemimpinan: berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Ada 4 gaya kepemimpinan yang paling sering diterapkannya, yaitu 1. Kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur bawahan. Kedua, kepemimpinan yang autokratis, mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi penghargaan untuk mengatur bawahan. Ketiga, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, pendekatan pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang, memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosional anggota tim. Keempat, kepemimpinan yang visioner, kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Pendekatan studi kepemimpinan: ada sifat-sifat perilaku situasional atau kontingensi. Pendekatan sifat kepemimpinan menurut Edwin Gisely, ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. Pertama, kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawas. Kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Ketiga, kecerdasan. Keempat, ketegasan. Kelima, kepercayaan diri. Dan keenam, inisiatif. Pendekatan perilaku kepemimpinan: ada 2 aspek, fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Teori X dan teori Y. M.C. Gregor. Strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seseorang pemimpin dengan sifat dasar manusia. Anggapan teori X: rata-rata manusia malas, karenanya orang harus dipaksa, diawasi dan diarahkan atau diancam dengan hukuman agar menjalankan tugas. Rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Anggapan teori Y: penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Rata-rata manusia dalam kondisi layak, ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam
kondisi kehidupan modern. Pendekatan situasional kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi karyawan, tugas organisasi, variabel lingkungan lainnya. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, kemampuan dan kualitas pemimpin, situasi, kemampuan, kualitas bawahan. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah 1. Karakteristik pribadi pemimpin yang sangat menonjol ada inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Kedua, kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seseorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Ketiga, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam-macam kemampuan memimpin, dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik. Maka untuk setiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.